Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma ya kasifal muskilat iksif anal hujuban ujihadil ma'ani hatta dhali ala khafiyatihadil muskilat wa akhfadna minal khata wal zalam wa anta muwafiqu kulli amrin wa anta allamul ghuyub innal ladzina syaruna bi ayatillahi zamanan qalila ulaika la khalaqalam fil akhirah. Ibuni bahasa wal kibru wa fatu azimatun nuh. Lihat Bikin loh ya. ya mau ini pakai bahasa wal kibru wa fatu azimatun. Keterangan di atas itulah membuktikan, menunjukkan tentang kibir. Keterangan di atas itu bagaimana dikronologikan dari pertama bahwa kibir niku, sombong niku merasa lebih baik daripada orang lain, yang berarti diambil benang merah. Rukunnya sombong itu ada 3. 1, orang yang sombong. 2, orang yang disombongi. 3, perkara yang digunakan kesombongan. Jadi mutakabir aleh, mutakabar beh. Orang yang sombong, yang disombongi, yang digunakan untuk kesombongan. Yang berarti hal ini bisa membedakan dengan ujub. Kalau ujub ini tidak perlu adanya orang yang diujubi, tapi ada perkara yang dijadikan ujub. Gak perlu lawan. Kalau sombong ini perlu ada yang disombongi. Karenanya kalau andai kata Allah hanya menjadikan 1 orang, ini bisa digambarkan keujuban, tapi gak bisa menggambarkan kesombongan karena gak ada yang disombongi. Berarti wala tasawura yakuna mutakabbiran ila yakuna ma'al khair. Tidak bisa takabur kecuali ada orang lain yang disombongi, yaitu menganggap bahwa dirinya lebih unggul, lebih baik, lebih mulia, lebih sempurna, lebih hebat, lebih jos dibandingkan orang lain. Akan tetapi karena butuh orang lain, maka merasa dirinya agung, merasa dirinya mulia, merasa dirinya hebat, merasa dirinya baik, merasa dirinya sempurna, ini tidak akan pernah bisa mencukupi atau dianggap sebagai sombong, karena bisa terjadi dia merasa dirinya sempurna, merasa dirinya baik, namun juga merasa dirinya orang lain lebih baik daripada dirinya. Ini diarani ujub, tapi enggak diarani sombong. Jadi kalau dia itu merasa, orang yang merasa dirinya agung, merasa dirinya mulia, merasa dirinya baik, merasa dirinya sempurna, belum dijadikan sebagai justifikasi sebagai orang sombong sebelum menganggap orang lain lebih asor daripadanya. Karena bisa juga orang itu merasa dirinya baik, merasa dirinya mulia,
merasa dirinya hebat, tidak bisa dianggap sombong karena masih mengakui kehebatan orang lain, kebaikan orang lain, kesempurnaan orang lain. Jadi menganggap orang lain lebih baik atau setidaknya setara dengan dia, itu tidak sombong. Juga demikian menganggap orang lain hina tidak bisa dianggap sombong. Meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, ini tidak bisa dianggap sombong. Dengan hanya itu saja, karena bisa mungkin menganggap orang lain remeh, tapi dirinya juga remeh dengan setara dia, atau bahkan menganggap lebih remeh. Dia itu remeh, tapi saya lebih remeh. Ini juga diarani sombong. Baru bisa diarani sombong, bisa disebut dengan sombong ketika merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya mulia dan orang lain adalah remeh. Itu baru diarani sombong di dalam sifat kesempurnaan. Lalu sombong itu ada dua macam. Ada sombong lahir, ada sombong batin. Kalau sombong batin itu adalah akhlak, khuluq yang ada pada hati. Sedangkan zahir, amal yang ditimbul, amal yang keluar dari anggota, amal yang terjadi pada anggota yang disebabkan kesombongan yang ada di dalam batin. Implementasi sombong dalam batin itu ya diimplementasikan dengan anggota lahir, ini berarti disebut dalam perbuatannya ini sombong di dalam batin. Sombong di dalam lahir. Lalu nama sombong di dalam akhlak al-batin ini lebih berhak dijadikan sebagai justifikasi atas kejelekan seseorang, dikarenakan di dalam hadis Rasulullah itu tidak menyebutkan dalam perbuatannya, tapi disebutkan di dalam hatinya dengan mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratun minal kibri. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi atau man kana fi nafsihi dzarratun minal kibri. Misqalu dzarratin min kibrin, tidak bisa masuk dalam surga aima al-awwalin. Kalau orang itu di dalam hatinya ada sebenih apa misqalu dzarrat sebiji, biji itu artinya apa? Sebesar sebesar biji gandum dari kesombongan, secuil kesombongan ya, secuil kesombongan, karena sebesar biji atau sebesar semut budak, secuil sekecil semut budak, sekecil semut tidak bisa masuk surga. Berarti sombong itu aslinya di dalam hati. Sedangkan sombong di dalam batin, di dalam lahir, ini adalah karena ditimbulkan akhlak yang ada di dalam hati, sehingga nampak, sehingga terlihat, sehingga terimplementasikan di dalam anggota lahir. Kemudian amal-amal lahir berarti kalau di situ takabur di dalam hati, yaitu dirinya merasa punya martabat yang melebihi daripada martabat
yang ada pada orang lain. Yang sehingga i'tiqad ini, jadi dirinya punya martabat, menganggap orang lain punya martabat, terus punya i'tiqad dirinya, martabat dirinya lebih baik daripada orang lain. Perasaan inilah disebut dengan kibir. Jadi perasaan disertai dengan akidah itu akan menjadi melembung, yang hasil di dalam hatinya, yang akhirnya terjadi gerakan hati untuk mempunyai perasaan, mempunyai kegembiraan, kebanggaan karena dirinya lebih mulia. Lalu kibir-kibir yang berupa perbuatan, amal-amal yang timbul dari disebabkan akhlak, artinya amal-amal yang ada di dalam lahir yang menunjukkan di dalam hatinya ada kibir sangat banyak sekali. Dicontohkan oleh Imam Ghazali kemarin banyak beberapa contoh, di antaranya watakodama alaihi madaiki turun kemarin, kalau di dalam jalan perjalanan minta di depan, inginnya di depan, sombong karena merasa berhak lebih berat di depan. Waktu jalan sempit sehingga kabeh kudu nyimpang. Wartafa alai fil makhafil, kalau dalam khaflah ingin diletakkan di irtifa niku di dhuwur podium, atau di dhuwur podium. Cek kademen ya. Perasaan ini gak diletakkan di podium. Oh boy, intinya saya itu berhak di sana. Wantadoro ayat da'ahu bisalam, menanti disalami, diului salam, tidak mau uluk salam sendiri. Tidak nawang ya, dari da'i uluk salam, wong liya uluk salam lagi da'i, bukan da'i uluk salam. Wastab'ata taksira fi qada'i khawaijihi, dia tidak pernah mempunyai anggapan sekecil pun gegabah di dalam khidmahnya. Berarti perasaannya dia itu khidmahnya selalu sempurna. Di istaba'ada taksirahu itu menganggap jauh kemungkinan kalau dia itu taksir di dalam melayani. Bicara ngurmati nang wong, ngekei menghormati tamu dan lain sebagainya, sama sekali tidak punya perasaan bahwa dia itu gegabah di dalam melayani orang lain. Wis kaya sempurna lah, tak hormati kene, tak kaingin, mesti kuat kita ya. Nah, tidak pernah, ya semaklum lah, memang saya hanya kemampuan sekian, sak meniki orang ngoten. Wis tak kaingin, tak ngene lho. Ini wastab'ada niku ngene kok. Menganggap jauhlah dirinya melakukan kekurangan, melakukan kegabahan di dalam berkhidmah. Sangat paham betul. Adi cara dhek duwe tamu niku gak mungkin lah ya awake niku lek ngurmati tamu kurang niku ora. Ya iku sakmene niku pantese wong-wong lembar-lembar wong-wong iku niku. Gak kurang lek gak ada kekurangan di dalam memberi penghormatan. Iku sifat di antara nih. Wa ta'ajjaba minhu, bahkan dia merasa kagum dengan khidmahnya, dengan bangga dengan pelayanannya, bangga dengan menghormatinya. Wah, aku sih ngene kok. Soal aku tak ngene barang. Jadi di samping dia tidak merasa ada kekurangan di dalam berkhidmah, itu pun masih merasa dirinya punya keagungan di dalam khidmah, mengagumi khidmahnya dia. Hebat kesian.
Walaupun kadang-kadang ya ora nglakoni apa-apa. Nah, iki perasaane tok, kenyataane mbu. Wa in haja au nazara anifa ayyarudda alaihi. Untuk ayyurudda alaih kena kaina fa'ili maf'ul isim maf'ul. Andai kata dia itu berhujjah, andai kata dia itu munazara, berdebat, sangat keras, sangat tidak suka, sangat gak senang kalau ditolak pendapatnya. Diumpama dhek niku hujjah, umpama dhek niku munazara, umpama dhek niku berdebat kok ditolak anifah. Niki bengis, keras, mangkel. Di antarane niku. Wa in bu'idha anifah, wa in bu'idha anifah fi nuskhi. Wa in wa'adha anafa fi nuskhi. Demikian pula ketika dhek mituturi wong liya keras, bentak-bentak. Ayo, goblok. Mituturi ngoten. Tapi ketika dituturi wa in rujja alaihi syai'un min qawlihi ghadaba. Kalau perkataannya dibalekno ditolak. Ngoten ghadaba. Ghadaba itu muring-muring. Wa in 'allama lam yarfu bil muta'allimin. Kalau dia ngajar tidak pernah bisa halus, tidak punya persahabatan dengan. Jadi Rafiqun itu istilahnya halus, bersahabat, bersahaya dengan para santri, dengan para murid. Jadi lek mulangi waras. Ayo. Dan selalu meremehkan kepada murid, bentak-bentak, pantaharahum, bentak-bentak, wamtanna alaihim, dan selalu merasa dirinya itu mundat-mundat lah, merasa berjasa, mundat-mundat pada memberi anugerah kepada santrinya, wastakdamahum, dan selalu ingin dilayani. Bahasa Inggrisnya ngiyik. Ingin dilayani niku bahasa Inggrisnya ngiyik. Ngiyik kan yang dilayani dan ngiyik. Wa yanduru ilal amati ka'annahu yanduru ilal hamir istijharan lahum. Kalau melihat orang-orang awammu dianggap semuanya itu adalah khimar. Niku lek wong Arab mboten. Lek daerah kita niku nganggap wong liya, wong awam sampah gitu ya. Lek bahasa Arab niku anune cara ngremehne menganggap orang-orang lain itu orang-orang awam, wong umum niku khimar kabeh karena bodoh. Istiadat di jalan lah menganggap bodoh kabeh. Walah, bodoh-bodoh itu khimar. Kalau di daerah kita biasanya sombongan itu tidak menganggap orang lain tidak khimar karena di sini tidak ada khimar. Nah, makanya wah sampah kabeh karena apa-apa ini ya. Umpama dikene khimar dinyatakan oh khimar kabeh makanya khimar itu lambang kebodohan, tapi di sini tidak pernah ada khimar. Yang ada hanya di Bonbin. Yang datang ke Bonbin hanya sebagian kecil orang. Bahkan saya sendiri niku sampai tua ini belum pernah masuk ke Bonbin loh. Walaupun satu kali aja belum pernah masuk ke Bonbin. Terkadang apa dulu nang ke Bonbin. Lewat di Bonbin atas sandingnya ini sering. Tapi masuk belum pernah. Makanya khimar itu saya belum pernah melihat dengan langsung, yang ada hanya dalam gambarnya doang.
Mulane nek niki ora enak nganggep wong liya khimar niku mboten enten. Nganggep wong liya sampah kowe. Lah kowe iki sampah kabeh ngoten lho. Mergo nek kene barang yang tidak berharga itu sampah, tapi lama-lama ini sampah sudah mulai meningkat. Wasnikor ngareme. Wal a'mal as-sadiratu an khuluqil kibri kasiratun. Perbuatan-perbuatan yang keluar disebabkan akhlak, disebabkan pekerti, disebabkan khuluq yang ada di dalam hati, khuluqul kibri yang ada di dalam hati, kasiratun amat banyak amat. Waya aksaru min antukso, lebih banyak daripada yang saya sebutkan di atas. Padahal yang disebut yang Ghazali wis awake sampai tela-tele ngoco. Dawe Imam Ghazali, contoh-contoh perbuatan-perbuatan yang ditimbulkan dari kesombongan itu amat banyak, melebihi daripada yang saya sebutkan di atas. Fala hajata ila tidatiha fa innaha masyhuratun. Tidak perlu lagi untuk saya sebut-sebutkan lagi, tambah lagi karena perbuatan-perbuatan yang timbul dari kesombongan hati ini sudah kondang kaluko, masyhur kondang kaluko. Kaluko, kondang kaluko wis tersebar, wis populer, wis viral. Wa hadza wal kibru, inilah termasuk kibir. Nanti keterangan di atas itulah termasuk kibir. Ngoten. Mulane katene muni wa hadza wal kibru ngono tok niku kudu ana mukadimah ngene. Inilah termasuk kibir. Iki apa yo iki lagi mangan ya. Wes.